Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih sakit ataupun masih dalam masa pemulihan. Wabil khusus sahabat surga kita Bapak Haji Sugihadi, kita doakan mudah-mudahan cepat pulih, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatan beliau, dan mudah-mudahan penyakit beliau dijadikan sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosa beliau. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 252, 253 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Jamaah rahimakumullah, ayat 252 surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan dia atasmu dengan kebenaran, dan sesungguhnya engkau adalah betul-betul termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah menggunakan kata ayat di dalam Al-Quran, maka itu bukan sembarang tanda, itu bukan sembarang bukti, tetapi ayat ini adalah bukti-bukti yang melampaui perhitungan manusiawi, bukti-bukti yang melampaui perhitungan logika. Artinya bukti-bukti itu merupakan tanda kebesaran Allah dan sifatnya ajaib. Jadi ketika Allah mengatakan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, itulah tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti kebesaran Allah yang kami bacakan dia kepadamu wahai Muhammad dengan kebenaran. Maksudnya adalah bukti-bukti yang luar biasa, yang mengagumkan dan sangat ajaib.
Bukti-bukti mana yang dimaksudkan Allah? Bukti-bukti jamaah rahimakumullah dalam ayat-ayat sebelumnya tentunya. Seperti Allah kemudian mengatakan, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Apakah engkau tidak melihat ada ribuan orang yang tiba-tiba keluar dari kampungnya karena takut mati. Lalu kemudian Allah memerintahkan matilah kalian. Jadi mereka kabur dari kampung tempat mereka tinggal, kemudian mereka takut mati, tapi justru Allah perintahkan mereka mati. Dan mereka mati. Fa'ahyahum. Lalu kemudian Allah hidupkan mereka semua serentak. Nah, jamaah rahimakumullah, mematikan dan menghidupkan seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti keajaiban dan keagungan serta kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, bukti-bukti yang lainnya disebutkan ketika pasukan Bani Israel yang dipimpin oleh Talut berhadapan dengan Jalut. Di mana sebelumnya Talut diangkat oleh Bani Israel tidak diterima. Lalu kemudian Allah menurunkan tabut. Jadi peti ini turun dari langit, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh para malaikat. Peti turun dari langit. Jamaah rahimakumullah, ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalamnya itu terdapat peninggalan-peninggalan keluarga Harun, keluarga Musa. Dan ini disaksikan secara langsung oleh Bani Israel. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, bukti-bukti kebesaran Allah yang ajaibnya juga adalah ketika terjadi pertempuran antara pasukan Talut yang memimpin Bani Israel dan pasukan raksasa di mana salah satu tentaranya adalah Jalut yang besar tubuhnya, sangat kuat dan tidak terkalahkan. Namun jamaah rahimakumullah, keajaiban muncul. Jalut justru dikalahkan oleh seorang anak kecil, yaitu Daud alaihissalam. Sesuatu yang di luar perkiraan, sesuatu yang di luar logika manusia. Lalu kemudian jumlah pasukan Talut yang sangat sedikit, dalam riwayat disebutkan 313, sebanyak pasukan perang Badar yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengalahkan pasukan raksasa di antaranya Jalut yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kelompok yang kecil ini bukan hanya jumlahnya sedikit, pengalamannya juga sedikit, peralatannya juga sedikit. Sedangkan yang besar ini bukan hanya jumlahnya besar, pengalamannya hebat, perlengkapannya lengkap. Secara hitung-hitungan manusia, pasukan Talut ini dengan mudah akan disapu bersih oleh pasukan raksasa. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, mereka mampu mengalahkan pasukan raksasa tersebut yang mengungguli mereka dari segala segi. Bismillah, biiznillah, apapun yang menjadi kendala, keajaiban Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada orang-orang yang imannya kuat dan penuh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat yang dimaksudkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 252. Wa innaka laminal mursalin. Dan sekaligus ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang disebutkan di sini wa innaka, dan sesungguhnya engkau, yang dimaksud engkau di sini adalah ya Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laminal mursalin. Betul-betul engkau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi tidak pernah punya seseorang yang mengajarinya, karena gurunya adalah Jibril. Baginda Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tetapi baginda Nabi bisa menyampaikan informasi-informasi tentang masa lalu dengan begitu jelas dan bilhaq. Bilhaq itu artinya mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran artinya tidak berubah-ubah. Al-haq bimakna ma yaqa'u mauqi'ahu. Sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang memang tepat diletakkan di tempatnya. Sehingga kalau seseorang umpamanya tidak menyaksikan suatu peristiwa secara langsung, dia mendapatkan informasi
dari si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Maka mungkin saja ketika dia diminta untuk menceritakan, dia akan berubah-berubah ceritanya. Tetapi tidak dengan baginda Nabi. Meskipun beliau tidak menyaksikan semua peristiwa ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan kepada baginda Nabi melalui guru besar Nabi Muhammad SAW, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada ayat berikutnya kita masuk pada juz yang ketiga. Alhamdulillah, bismillah, biiznillah. Kita sudah menyelesaikan tafsir juz yang kedua dan kita masuk pada juz yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Jamaah rahimakumullah, ayat 253 ini merupakan awal dari juz yang ketiga dalam surah Al-Baqarah. Tilkar rusul, itulah rasul-rasul, faddalna ba'dahum ala ba'd, yang kami tinggikan kedudukan mereka di atas yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, perbedaan derajat Nabi ini tidak berlaku untuk manusia. Tetapi perbedaan derajat ini adalah di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lihat umpamanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana beberapa nabi ditunjukkan oleh Allah berbeda-beda derajat dan tingkatannya. Tapi untuk umat manusia, kita wajib untuk beriman kepada semua nabi dan rasul. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah meninggikan derajat sebagian daripada mereka. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan Nabi Isa alaihissalam al-bayyinat, berbagai mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami perkuat dia dengan Ruh Al-Qudus. Jamaah rahimakumullah, Ruh Al-Qudus ini malaikat Jibril. Ruh artinya ruh, Al-Qudus artinya yang disucikan. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi lain tidak diperkuat oleh malaikat Jibril? Jawabannya ya. Semua nabi diperkuat oleh malaikat Jibril. Namun mengapa dalam ayat ini hanya Nabi Isa yang disebutkan wa ayyadnahu bi ruhil qudus? Kami perkuat Nabi Isa dengan Ruh Al-Qudus. Karena jamaah rahimakumullah, Allah ingin membantah anggapan bahwa Isa ini adalah Tuhan. Sehingga secara bertubi-tubi Allah menjelaskan bahwa Isa bin Maryam ini adalah nabi dan rasul utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan. Tidak mungkin Tuhan diberikan oleh yang lain. Ini yang pertama. Dan kami berikan Isa bin Maryam, kami berikan Nabi Isa ibn Maryam al-bayyinat, mukjizat. Nah, yang kedua, Nabi Isa ini mukjizat, keajaiban-keajaiban yang terjadi di tangan Nabi Isa adalah mukjizat. Membuktikan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat dia. Tidak ada Tuhan yang memerlukan bantuan dari yang lain. Sedangkan Nabi Isa di sini disebutkan oleh Allah diperkuat oleh Ruhul Qudus, oleh malaikat Jibril. Jadi mengapa Nabi Isa ini disebutkan di sini dan tidak nabi-nabi yang lain? Karena jamaah rahimakumullah untuk membantah anggapan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Dan menegaskan bahwa Nabi Isa adalah nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah berbagai mukjizat dan kemudian dalam bimbingan malaikat Jibril. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau seandainya Allah berkehendak, orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya pengikut-pengikut para nabi dan rasul, tidak akan berperang satu sama lain setelah mereka mendapatkan mukjizat-mukjizat. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berbeda pendapat.
Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu. Dan kalau Allah berkehendak mereka tidak akan berperang satu sama lain. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah inginkan, itulah yang terjadi. Jamaah rahimakumullah, ada satu ungkapan, ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin, engkau ingin, Allah akan melakukan apa yang diinginkannya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menceritakan tentang perbedaan pendapat yang kemudian berujung pada peperangan. Nah, jamaah rahimakumullah, saya jadi teringat peristiwa di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh di Kufah pada waktu salat subuh. Jadi dalam riwayat ada perbedaan memang. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali dibunuh pada saat mengambil air wudhu untuk salat subuh. Lalu pendapat yang kedua, Sayyidina Ali dibunuh pada saat melaksanakan salat subuh dalam posisi sujud. Yang menarik adalah, jamaah rahimakumullah, siapa pembunuhnya? Dan dalam sejarah disebutkan bahwa yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat besar, salah seorang sahabat yang paling awal masuk Islam, pemuda yang paling awal masuk Islam. Sayyidina Ali yang merupakan menantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimah Az-Zahra, kesayangannya baginda Nabi. Sayyidina Ali, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Masya Allah, begitu tinggi derajat kedudukan Sayyidina Ali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan, aku ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintu kota itu. Jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak ada yang meragukan keutamaan beliau, ketinggian derajat beliau. Tapi beliau dibunuh oleh seseorang yang ternyata bukan orang kafir. Jamaah rahimakumullah, Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi al-Madhaji. Beliau adalah seorang hafiz Quran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Bahkan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Muljam, Abdurrahman ibn Muljam ini diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk dibuatkan rumah yang dekat dengan masjid untuk mengajarkan Al-Quran di masjid. Masya Allah. Jadi bukan orang sembarangan. Bukan orang yang tidak paham. Jamaah rahimakumullah, Abdurrahman bin Muljam ini lahir di Najran. Jadi bukan di Madinah. Dia kemudian datang ke Madinah dan kemudian belajar Al-Quran di tangan Mu'adz bin Jabal. Di tangan ulamanya para sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan jamaah rahimakumullah, kisahnya ini adalah dia termasuk kelompok Khawarij yang insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dalam sebuah hadis, jamaah rahimakumullah, ditegaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, dan juga jamaah rahimakumullah ada hadis yang lainnya juga diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman." Di akhir zaman nanti akan keluar sekelompok manusia. Ahdathul asnan. Mereka ini muda-muda semuanya. Sufahaul ahlam. Jadi muda-mudanya bagus, tidak ada masalah. Tapi sufahaul ahlam. Mereka memiliki, kata Nabi, mereka memiliki mimpi-mimpi yang bodoh. Du'afaul uqul. Akal mereka lemah. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka berkata bahwa mereka adalah kelompok orang yang baik dan mereka menyampaikan Al-Quran dan hadis dengan begitu fasih. Walakin la yujawizu imanuhum hanajirahum. Akan tetapi kata Nabi, keimanan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Li'anna al-imana lam yarsakh fi qulubihim. Karena keimanan tidak pernah mengakar dalam hati mereka. Jamaah rahimakumullah, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam dengan begitu cepat seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Nah, jamaah rahimakumullah, para ahli hadis mengatakan wa hadza na'tul khawarij. Ini adalah sifat khawarij. Jamaah rahimakumullah, menyebut kata khawarij, saya ingin menyampaikan bahwa Abdurrahman ibn Muljam di dalam riwayat disebutkan adalah seorang yang sangat semangat beribadah. Salatnya, puasanya, bahkan beliau adalah salah satu orang yang menguasai Al-Quranul Karim. Namun, jamaah rahimakumullah, adabnya tidak ada kepada guru. Ini yang menjadi masalah munculnya khawarij. Kesetiaannya tidak ada kepada guru. Ilmu melampaui adab. Padahal bagi pengikut baginda Nabi, bagi pecinta baginda Nabi, adab dulu baru ilmu. Jamaah rahimakumullah, Abdurrahman ibn Muljam diriwayatkan bahwa jidatnya hitam. Saking semangat dan seringnya sujud. Bahkan diriwayatkan pada saat akan membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman ibn Muljam ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah jamaah rahimakumullah yang sangat kita khawatirkan. Merasa berada di dalam kebenaran, tetapi sesungguhnya jauh dari kebenaran itu sendiri. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW mengatakan seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Menggambarkan hilangnya Islam dari dalam dirinya. Dia merasa dia membela Islam padahal dia sudah meninggalkan Islam. Di dalam syarahnya para imam mengatakan la yadinuna lil a'immah wa yakhrujuna alaihim. Mereka ini tidak mengikuti para imam. Sayyidina Ali pada waktu itu adalah sahabat yang sangat disegani karena jasa dan kebersamaannya dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun Abdurrahman ibn Muljam dibutakan mata hatinya, buta mata hatinya, didorong oleh hawa nafsunya sehingga ilmunya tertutup. Ilmunya menjadi kendaraan. Bukan jamaah rahimakumullah ilmu yang mengendarai hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu yang mengendarai ilmu. Kalau ilmu yang mengendarai hawa nafsu, maka hawa nafsunya akan diarahkan sesuai dengan ilmu. Tetapi ketika hawa nafsu mengendarai ilmu, maka ilmu akan dimanfaatkan sesuai kepentingan hawa nafsunya. Abdurrahman ibn Muljam, pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan orang sembarangan, bukan orang yang mengerti Islam. Bahkan jamaah rahimakumullah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa kaum Khawarij ini mereka mengejek solat-solatnya orang-orang yang lain. Kemudian mereka berikutnya
Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bagaimana kerasnya hati mereka. Fa ainnama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, maka bunuhlah mereka, kata Nabi. Nah, jamaah rahimakumullah, perintah Nabi ini difahami oleh para ulama sebagai keputusan, perintah. Karena Khawarij ini akan membunuhi umat Islam. Dan mereka akan membiarkan penyembah berhala. Yang mereka serang itu adalah saudara seimannya. Mereka keras kepada saudara seiman, bahkan tidak canggung untuk mengkafir-kafirkan. Jadi orang yang tidak sama dengan mereka, mereka akan bilang kafir. Mereka akan bilang musyrik. Sehingga ketika orang dikafirkan, orang dimusyrikkan, maka sudah halal darahnya menurut mereka. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 253 ini yang menceritakan tentang bagaimana peperangan dan perbedaan pendapat yang terjadi. Yang sesungguhnya perbedaan itu tidak perlu sampai mengkafir-kafirkan. Tidak perlu sampai memusyrik-musyrikkan. Tidak perlu sampai memvonis saudaranya masuk ke dalam neraka. Kecuali betul-betul melanggar prinsip-prinsip dalam agama. Nah, jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ini pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa mengikuti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, mengikuti salafun salih, mengikuti para sahabat, mengikuti jejak para tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala daynan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jumpa sebenarnya. Barakallah.